Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Geografi Pariwisata akan menjelaskan tentang keterkaitan antar sektor kepariwisataan dan segmentasi kepariwisataan. Saya Jukike Putri Febianti akan menjelaskan tentang keterkaitan antar sektor dalam kepariwisataan. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan wilayah, yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional atau RPJMN, menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tersirat pada Undang-Undang 10 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara. Nah, selain itu, peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambahkan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di lingkungan, di mana industri itu berdiri seperti dalam usaha akomodasi, restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan, dan jasa lainnya. Industri pariwisata juga memberikan kontribusi langsung terhadap sektor lain, berupa usaha-usaha pembuatan atau perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, program kebersihan, dan kesehatan yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan. Nah, Pendit 1994 juga menyatakan bahwa sektor pariwisata memacu dan memberikan kontribusi kepada pelaksana proyek-proyek pada berbagai sektor di negara-negara berkembang maupun maju. Selanjutnya ada segmentasi pariwisata. Nah, Kotler 2006 mendefinisikan segmentasi itu sebagai membagi-bagi pasar dalam kelompok wisatawan secara tegas, dan tiap kelompok itu dipilih atau ditetapkan sebagai target pasar yang akan dipengaruhi dengan menggunakan strategi baruan pemasaran. Jadi, dalam kepariwisataan, melakukan segmentasi itu merupakan sebuah keharusan. Dan untuk itu dilakukanlah strategi yang khusus untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing segmen pasar yang dijadikan sebagai target. Nah, segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama itu ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini merupakan pasar yang dibagi berdasarkan tempat atau wilayah yang dapat berupa suatu negara atau kawasan di mana keinginan dan kebutuhan itu bervariasi berdasarkan daerah, kota, kepadatan penduduk, dan iklimnya. Lalu ada segmentasi sosioekonomi demografi. Ini digunakan sebagai variabel untuk membagi pasar berdasarkan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendidikan, ras, penghasilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada segmen psikografi, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelompok sosial, karakteristik, kepribadian, dan cara hidup. Jadi dalam segmentasi psikografi yang menjadi acuan adalah konsep pribadi. Dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku, di mana variabel yang diambil ini berasal dari wisatawan yang hampir selalu mencari pengalaman sebanyak-banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Hadi yang akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Kiki Putri Febianti. Greenland Tourist 2015 membagi segmen psikografi pariwisata dalam 11 segmen yang berasal dari pemetaan, 2 variabel pendekatan. Variabel tersebut yaitu mengenai minat atau
ketertarikan terhadap alam, budaya atau tantangan dan variabel. Yang satunya adalah tingkat keterlibatan dalam aktivitas wisatanya. Kedua variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada interest focus, minat. Yang mana pada minat ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu segmen yang terfokus murni hanya berminat pada pengalaman budaya. Yang kedua, segmen yang murni berminat pada pengalaman alam. Yang ketiga, segmen yang memiliki minat dalam mencari keseimbangan antara pengalaman berbasis alam dan budaya. Nah, segmen yang ketiga ini merupakan gabungan dari segmen pertama dan kedua. Selanjutnya segmen yang keempat, yaitu segmen yang melakukan perjalanan dengan alasan yang sama sekali berbeda, seperti mengejar tantangan pribadi atau melakukan suatu hobi tertentu. Selanjutnya ada engagement level atau angkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pelibatan secara mendalam, yang kedua interaksi, dan yang ketiga ada observasi. Dalam pemetaan terhadap 2 variabel, maka Granland menjabarkan ke dalam beberapa segmen psikografis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 6 macam, diantaranya ialah pada saat ini ada 6 macam, diantaranya yaitu kultur apresiator atau penikmat budaya. Segmen penikmat budaya ini adalah jenis segmen yang mencari dalam menggali sejarah yang dikaitkan pada konteks masa kini. The Speed Begins. Selanjutnya ada kultur lover, yaitu pecinta budaya. Jenis segmen ini memiliki kegemaran atau hobi yang terkait dengan seni, musik, sejarah, serta orang-orang, dan mereka cenderung tertarik dengan kegemarannya, kemampuan mereka bepergian. Selanjutnya ada authenticity seeker. Segmen ini mempunyai keaslian budaya yang masih bertahan atau masih asli dan belum tercampur dengan budaya lain atau modernisasi. Sehingga pencarian keaslian ini mereka lebih mengacu pada sejarah-sejarah yang terdahulu yang berkaitan dengan daerah itu tersebut. Selanjutnya, segmen ini menyukai berkunjung ke tempat wisata alam yang paling penting dan populer. Pada Sixer ini mereka lebih mengutamakan kunjungan alam, tempat-tempat destinasi yang telah populer atau telah terkenal. Selanjutnya ada ethnofil. Nah, segmen ethnofil ini yaitu mencintai budaya manusia. Mereka berusaha untuk menemukan masyarakat tradisional dan modern yang sama-sama cenderung tinggal di desa kecil, karena mereka tinggal di tempat yang perkembangan lebih besar dan maju. Selanjutnya ada globetrotter atau penjelajah dunia. Globetrotter ini yaitu penjelajah yang mencari pengetahuan baru tentang dunia. Contohnya seperti sederhananya orang-orang penjajah yang menjajah negeri-negeri, mereka tidak hanya mencari yang namanya harta atau kekuasaan, tetapi mereka juga menggali ilmu pengetahuan seperti kultur budaya daerah yang mereka jajah dan alam sekitar yang mereka jajah tersebut. Selanjutnya yaitu nature appreciator atau penikmat pemandang alam. Segmen ini melakukan perjalanan dengan satu tujuan utama, yaitu untuk melihat keajaiban alam di dunia. Seperti keajaiban alam yang ada di Indonesia, Borobudur, di Mesir ada piramida, dan lain-lain. Selanjutnya nature love
atau pencinta alam. Segmen ini dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Mereka tidak peduli apakah itu daya tarik terkenal di dunia atau hanya seonggok batu unik. Nah, pecinta alam ini pada segmen ini mereka tidak memilah-milah atau tidak pilih-pilih objek wisata yang mereka lihat. Selanjutnya ada extreme adventure atau petualangan ekstrim. Nah, segmen ini terus-menerus mencari pengakaman atau yang akan meningkatkan adrenalin. Nah, ini mereka lebih mengacu pada uji pada nyalinya. Selanjutnya special interest adventure atau petualang minat khusus. Segmen ini memiliki minat yang besar dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk mengeksplor alam tersebut. Selanjutnya, konsep pemasaran orientasi pelanggan. Nah, konsepnya itu ialah prinsip-prinsip pemasaran destinasi pariwisata. Yang pertama adalah terus-menerus berupaya dalam memuaskan pelanggan. Menurut Craven pada tahun 2009, upaya memuaskan pelanggan dapat dilakukan dengan cara yang pertama berorientasi kepada pelanggan, yang kedua segala aktivitas pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, yang ketiga keinginan dan harapan pelanggan sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan, yang keempat memuaskan pelanggan adalah aktivitas yang sangat penting bagi pengelola destinasi, karena menurut banyak penelitian, pengunjung yang puas akan cenderung loyal terhadap destinasi wisata tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip pemasaran destinasi pariwisata. Prinsip pemasaran destinasi ini ada sebanyak 7 macam. Yang pertama, tahap eksplorasi, yang kedua tahap keterlibatan, yang ketiga tahap development pembangunan, yang keempat tahap konsolidasi, yang kelima tahap stagnasi, yang keenam tahap penurunan, dan yang ketujuh adalah tahap peremajaan. Teman-teman sekalian, cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di mana ya? Apa pasti? Tapi di sini Baik teman-teman sekalian, cukup sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.